Kalau ngomongin masalah perbedaan dari sudut pandang saya sebagai seorang desainer membandingkan antara klien lokal dan klien luar atau klien bully ya bahasa saya. Ada beberapa hal yang menarik di sini kalau saya ulas. Jadi kalau dari segi cara bicara dan karakteristik itu memang membedakan banget ya. Bukan dalam maksud saya bicara ini ingin mendiskriminasikan atau memetak-metakan, tapi saya ingin sharing aja sebagai seorang desainer dari pengalaman yang udah saya jalanin selama menyediakan jasa atau melakukan jasa desain arsitektural ataupun interior. Jadi kalau klien bully itu selalu belak-belakan, to the point, dia ribet selalu di depan. Dia benar-benar macam-macam dia masih kasih masukan, dan semakin lama semakin sederhana, makin simpel. Kalau dari lokal kadang-kadang justru sebaliknya. Kalau di pertama kali kita bikin konsep, ya santai aja maunya begini, tapi begitu jalan itu makin ribet. Ini berdasarkan pengalaman pribadi. Dan ya inilah yang saya jalankan dalam sebuah profesi saya. Saya harus tetap profesional dan harus menjalankan proyek itu secara sepenuhnya. Nah, untuk sekarang kita akan diskusi untuk salah satu proyek lokal yang berlokasi di Tumbak Bayur. Kita lihat dulu lokasinya. Yap, mungkin samar-samar sedikit mengingat kembali itu adalah daerah yang sebelumnya kita udah pernah desainkan beberapa proyek di situ dan sudah dibangun. Jadi tanahnya ini di depan sebuah kafe namanya Green Leaf. Di belakang kafe itu ada dua unit bangunan villa, 2 bedroom itu merupakan desain dari Gauri juga. Dikerjakan oleh orang lain, itu milik dari klien kita Turasoni. Turasoni ini punya proyek lagi lanjutan tepat di seberang jalan, bertolak belakang atau berhadapan-hadapan dengan Cafe Green Leaf. Jadi ini bakal jadi planningnya akan dibuat tempat usaha di depannya sedikit some space, dan di belakangnya itu akan dijadikan tempat rumah tinggal. Jadi yang bakal kita desain sekarang adalah sebuah rumah tinggal untuk klien lokal. Oke, kita cek dulu secara detail masalah atau kondisi general dari proyek ini. Jadi luas tanah yang bakal kita desain ini adalah 200 meter persegi. Untuk rumah tinggal, ya kalau saya bilang berapapun ukurannya, ini adalah challenge atau sesuatu yang masih bisa kita atur bagaimanapun sesuai dengan kebutuhannya. Jadi 200 meter persegi ini bakal jadi tempat tinggal Turasoni dengan keluarga, dengan target bedroom yang mau ditaruh ini sekitar 3 bedroom ya. Jadi luasan tanah 200 meter persegi, kalau diperhatiin bentuknya ini bener-bener parah ini. Bentuknya bener-bener kampret. Jadi bener-bener kalau bentuk kayak gini teman-teman, kita harus benar-benar pintar mengatur posisi dari ruang yang bakal kita terapin. Tapi gak ada yang gak mungkin, kita bahas lagi mengenai layoutnya. Jadi building area ini dari first floor dia 135,81 meter persegi. Ada temple area dan garden area. Di lantai 2 ada 127,72 meter persegi. Jadi kurang lebih 250 meter persegi ya. Sampai 260 ini luasan yang akan kita gunakan untuk bangunan. Jadi kalau dibilang 3 bedroom dengan luasan sekian, lumayan besar dia untuk ukuran bangunan yang bakal kita terapkan. Jadi kalau dilihat di sini kita bahas mengenai desain planningnya, bangunan ini awalnya pengen dibikin style minimalis oleh Turasoni. Tapi sejalan dengan waktu, yang harus kita perhatikan di Bali atau Indonesia khususnya, cuaca di sini benar-benar nggak bersahabat banget kalau untuk sesuatu yang simple di bagian atap. Kita harus tetap punya overlapping untuk cover di saat
ada hujan atau rainfall. Jadi sudut jatuh air hujan itu kadang-kadang bisa masuk ke dalam bangunan kalau kita tidak benar-benar proper dan tidak disertakan dengan sistem jendela atau pintu yang benar-benar terkunci atau shield properly. Ini yang membahayakan. Jadi balik lagi ke bahasannya, dari ground floor kita akan bahas. Ini ada parking area untuk dengan tampungan untuk 2 mobil, di mana terkoneksi dengan storage area di sudutan. Dari parkir ini kita ada entrance ke arah kitchen. Ini bagus kalau orang Bali ya. Kalau di Bali kita sangat percaya dengan namanya Hasta Kosala Kosali dan juga yang namanya spiritual secara arah mata angin dan arah masuk bangunan. Jadi kita masuk ada area dapur. Dapur adalah simbolis api yang melambangkan lambang dari Dewa Brahma. Dia masuk ke dalam, ini akan jadi pelebur untuk hal-hal buruk. Jadi kalau di setup seperti ini untuk orang Bali bagus banget. Dia masuk dan di sini ada, setelah dapur ada dining room, habis itu ada living room. Setelah living room ada staircase menuju ke lantai atas dengan integrasi toilet di bawahnya. Nah, di sini adalah master bedroom ya. Kalau saya bilang sih master bedroom selalu di bawah, di ground floor lebih proper sebenarnya. Karena kemewahan itu dari lantai dasar bukan lantai atas bagi saya. Jadi di sini bedroomnya proper dengan ada bed, ada dressing area, dressing tanpa ruangan, makeup room, TV table dan satu setup komplit untuk sebuah kamar mandi. Nah, di pojokan paling bawah itu ada temple. Nah, lebih seperti itu untuk ulasan ground floor. Terus lanjut ke staircase menuju lantai 2. Di sini masih ada setapan bedroom yang hampir sama dengan di ground floor. Sama sih 100%. Setapan bedroomnya simple. Terus ada selasar dengan void di situ menuju ke bedroom yang paling terakhir. Bedroom yang paling akhir ini yang membedakan sedikit adalah, nggak sedikit sih, banyak membedakan dengan bedroom yang duanya itu adalah ada balkoni. Bedroomnya sangat-sangat fresh, sangat efisien ya kalau dibilang. Bathroomnya maksudnya, kamar mandinya benar-benar efisien dengan luasan yang benar-benar diatur sedemikian rupa untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Masih aman. Yang membedakan di sini hanyalah ada balkonnya. Jadi itu setapan denah untuk rumah Wasoni dan istri nanti yang akan segera dibangun. Kalau saya dapat infonya udah dapat kontraktor. Jadi kita bakal lanjutkan untuk evaluasi atau review dari 3D-nya. Kita cek langsung hasil rendering dari tim. Check this out. Ya, jadi kurang lebih itu adalah project dari klien kita yang reorder kembali. Jadi klien yang udah lama kita diberikan project lagi kembali dengan tujuan ya karena sebelumnya udah benar-benar nyaman dan puas ya dengan hasil kita. Jadi sedikit informasi, villa yang udah kita desain dahulu itu udah laku banget di pasaran dan udah jalan. Jadi beliau kembali lagi mencari gauri untuk mendesainkan rumah pribadinya dan inilah hasilnya. Kurang lebih seperti itu teman-teman, jadi kita lihat nanti gimana hasil akhir dari bangunan ini ya setelah dibangun oleh kontraktor. Dan kita lihat bagaimana video-video lain dari project yang sudah kita desain. Thank you for watching, stay tuned in our channel Gauri Art Division Studio.